Wow. Bijim. Aku baru mau mulai rekaman kamera soal bahasa singkat kamera tergacar. Tiba-tiba ada info soal gabung. Ntar mending aku fokus dulu buat bahas gacar dulu kali ini. Aduh, infonya dadakan bahkan soal si gabung. Jadi aku bahas gacar dulu fokus deh. Aduh, baru aja bangun tiba-tiba kena ginian, anjir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasan Desa 122. Ini mataku sampai ada kantong matanya nih, kali-kali aku memang bener-bener kaget sama infonya ini tuh. Oke, aku mulai bahasan ini sampai merinding aku gara-gara infonya Gabi ini bener-bener dadakan. Jadi langsung aja aku mulai biar aku bisa segera bikin bahasan buat si Gabu ini. Jadi aku langsung mulai aja bahasan singkat dari Kamera Tergacat episode 42 episode. Jadi benar-benar kurang dari 10 episode lagi beres. Jadi berarti ya kalau memang bener mungkin episode 49 udah mau tamat ya. Jadi ini bisa dibilang 7 episode lagi tamat loh ini Kamera Tergacat. Dan oke, episode kali ini diawali dengan ya bisa dibilang kayak kayak POV dari dua raja kegelapan tersisa, ya, si Garia sama Gigis yang juga sudah nyadar kalau si Jerman itu sudah kalah. Tapi mereka juga heran nih, kok kalau misalnya Jerman kalah kok Philosopher's Stone-nya bagian dari Philosopher's Stone yang dia punya itu kok nggak balik ke mereka gitu loh. Dan di sini tiba-tiba pas mereka lagi keheranan muncul muncul si Gurion dengan santainya muncul di hadapan mereka dan mengklaim kalau dia itu sudah katakanlah menyerap si Jerman. Dan bahkan gimana ya, ini memang ciri khasnya antagonis di seri Tokusatsu ya, ini kan memang nggak pernah akur sama sekali ya. Mereka kelompok tapi kan mereka nggak pernah benar-benar akur kan. Jadi ya di sini kayak Gigi sama Garia punya tujuan sendiri, pun juga Gurion tetap sama, yaitu ingin mengubah seluruh dunia menjadi emas sesuai dengan ya filosofi kayak gambarannya kota emas Eldorado gitu lah ya. Jadi ya tujuannya dia dari dulu tetap sama ya, tapi tujuan dia sebenarnya mungkin bakal lebih gencar lagi dikejar karena ya dia sudah karena faktor dia sudah menyerap si Jerman. Bahkan ya, dan hal ini juga ya, otomatis membuat Gigis dan juga Garia bisa dibilang geram lah ya. Apalagi jika ini Gurion kan ya notabene Gurion itu adalah adalah homunculus buatannya ciptaannya para raja kegelapan kan. Hal ini si Garia. Jadi ya karena ya bisa ya gimana ya, kayak boneka ciptaannya mereka justru malah tentang penciptanya, jelas mereka nggak terima lah di sini. Tapi jadi si Gurion menegaskan kalau suatu saat nanti mereka para raja kegelapan ini yang bakal tunduk sama mereka. Jadi kayak benar-benar ya kayak sama antagonis tapi tujuannya berbeda dan akhirnya mereka juga saling bermusuhan di sini. Nah ini gila sih, benar-benar kayak seolah-olah kayak mereka sama-sama dikubah antagonis tapi tujuannya beda gitu. Jadi kayak mereka nggak sejalan antara si Garia sama Gigis dan juga terhadap si Gurion. Nah tapi Gurion itu adalah ciptaannya mereka sendiri loh. Dan kemudian aclok sedikit ke bagiannya si kubunya Hotaru, di mana di sini ya seperti yang jadi tema episode kali ini, yaitu mereka bakal menyelidiki soal eksistensi dari Kemi ke 102. Di mana Kemi ke 102 ini katanya sih yang yang sepertinya kalau di sini ada hubungannya dengan fokus cerita di episode ini, yaitu ke si Sabimaru. Dan karena memang kayak dinilai kayak aneh kan, karena perasaan kayak para Kemi semua Kemi udah ketangkep, ini kok tiba-tiba ada Kemi baru. Nah di sini mereka akhirnya mulai nyoba nyelidiki, di mana yang nyelidiki sini adalah si Hotaru, Sabimaru sama si Spanner. Jadi kayak Spanner cuma nemenin aja sih lebih tepatnya ya, karena yang pada berfokus buat nyelidiki kan si Sabimaru sama Hotaru. Kalau Spanner cuma nemenin gitu, katanya kayak jaga loh jadi bilang. Dan ya ini kemana kan kalau soal ini Rini sama Nengki kemana? Lebih tepatnya mereka lagi ada momen kocak sih, dimana si Rini kayak sempat ketumpahan sebuah cairan kimia ya di pada dia gara-gara si Hotaru kesenggol jatuh, terus kayak botol lem yang dia bawa ada cairan itu tiba-tiba kesiram kebanjur ke si Rini, dan akhirnya ya dari Rini kayak matung nggak bisa gerak.
ya ini cuma selingan aja sih. Ya memang agak lucu sih sebenarnya, tapi ya sudah lah ya. Gak terlalu penting juga karena ini cuma sekedar ya ini apa guyonan singkat ala-ala serial Kamen Rider sekarang, jadi gak terlalu waruh juga sih. Dan dan juga pas si Hororo dan juga yang lainnya lagi nyelidiki itu, tiba-tiba mereka berhasil menemukan sosoknya kan, sosok hitam kecil gitu yang sempat bikin si Spandar agak kejegal, dimana mereka itu nyoba ngejar yang sosok yang katanya adalah Kemi ke 102 itu. Tiba-tiba pas si Hotaro sama Spandar lagi ngejar, mereka nabrak sesuatu kan, kayak semacam barrier atau semacamnya gitu loh. Dan gak berapa setelahnya muncul seseorang yang notabene seseorang yang katakanlah ngemergoki mereka lah. Dan ternyata orang ini bernama Kenichi Suruhara ya kalau salah namanya, yang nggak lain adalah kakaknya si Sabimaru. Di sini juga kalau bisa dibilang penggambarannya si kakaknya si Sabimaru ini kayak dingin banget loh, kayak dingin aja, kayak judes banget ke si Sabimaru yang notabene adiknya gitu. Jadi kayak adiknya ngomong gini, adiknya ngapain tuh kayak bener-bener kayak gimana ya, bisa juga kayak tanggapannya kayak jahat banget gitu, kayak dingin banget dan juga kayak nyinyir banget ke si adiknya sendiri. Aku bingung sih seperti gimana, tapi pokoknya kayak dia bersikap dingin banget ke adiknya gitu lah ya. Dan sikatnya sih mereka akhirnya diajak kan sama si Kenichi buat ke tempat yang bernama Laboratorium Kongo yang berada tepat di balik barrier tempat dimana si Hotaro sama Spandar tadi nabrak. Dan ternyata kenapa kok diberi barrier kayak gitu, karena itu masih aja karena ini labnya notabene menyimpan sebuah penelitian penting, makanya akhirnya si lab ini disembunyikan keberadaannya menggunakan ilmu alkemis. Dan unik sih, jadi kayak semacam barrier gitu yang kalau dilihat dari luar tuh nama kayak hutan biasa, tapi sebenarnya di dalam itu ada sebuah bangunan laboratorium. Ini unik sih penerapannya. Dan di sini juga dijelaskan oleh orang namanya, aku lupa namanya ini kalau nggak salah, aku lupa aja nama direktur laboratorium ini siapa. Ini nih Kongo Mami kalau salah, yang notabene adalah direktur penelitian direktur utama dari lab ini. Dia jelasin kalau laboratorium Kongo ini adalah laboratorium khusus yang memang dibangun buat katakanlah melakukan penelitian untuk bisa menciptakan menggunakan dua hal, yaitu proses transmutasi jiwa sama ini penerapan ilmu alkemi dan juga teknologi modern untuk menciptakan kemi baru. Nah ini yang notabene agak unik dan juga kayak sedikit kayak melenceng dari aturan persatuan alkemis lah ya. Karena apa? Sebenarnya kan sudah sejak lama penciptaan kemi itu kan sebenarnya sudah dihentikan sejak lama kan. Nah di sini laboratorium Kongo itu seperti mau mencoba melakukan hal yang sama, tapi dengan penerapan sedikit berbeda, yaitu dengan mencampurkan antara ilmu alkimia dan juga teknologi modern. Nah dan tindakan mereka di sini jelas-jelas menyalahi aturan dari persatuan alkemis, karena ya memang penciptaan kemi baru itu bisa dibilang kan punya banyak resiko kan. Apalagi dijelaskan di sini kalau dijelaskan sama Spandar di sini, kalau resikonya benar-benar gede karena ya mereka menciptakan entitas makhluk hidup yang benar-benar baru dan juga dengan berbagai macam metode yang notabene jelas-jelas ada resiko besarnya. Apalagi di sini juga kalau misalnya ini benar-benar berhasil dan juga bahkan baik-baiknya bocor ke pihak jahatnya ya, ini bisa jadi masalah baru lagi. Makanya kan akhirnya penciptaan kemi baru itu sudah benar-benar dihentikan sejak lama. Tapi di sini ada dijelaskan kenapa kok laboratorium Kongo itu kayak benar-benar tetap mengerjakan proyeknya mereka meskipun ya sama persatuan alkemis sudah dilarang. Karena ya mereka seperti kayak agak jengkel sama para persatuan alkemis yang notabene sudah diintervensi sama si Gurion kan. Kan awal-awal serial Gajah dijelaskan kalau si Gurion itu bisa dibilang kayak sudah mempengaruhi pihak persatuan alkemis, sehingga kayak secara langsung Gurion itu sudah mengintervensi bagian dalamnya organisasi tersebut kan. Nah pihak laboratorium Kongo yang mengetahui hal ini akhirnya ya udah mereka kayak melakukan semacam perlawanan, bisa jadi sedikit perlawanan kalau tanda kutip, dengan cara itu mereka yang menciptakan kemi baru yang nantinya bisa mereka pakai untuk untuk senjata, biar mereka itu bisa untuk sebagai jaga-jaga kalau misalnya Gurion atau siapapun itu menyerang mereka. Jadi kayaknya ya pencipta senjata lah sih namanya ya. Apalagi di sini juga
ya karena fakta kalau Gurion balik lagi ya mereka juga semakin kaget ya. Jadi apalagi juga si Konggo Mami sempat kaget pas tahu kalau ternyata Gurion yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh para Kamen Rider ternyata muncul lagi di sini kan setelah kekalahannya si Jerwan kemarin. Jadi ya mereka kayak sempat kaget dan shock gitu, musuh besarnya mereka ternyata yang sudah lama dikalahkan malah balik lagi di sini. Nah, coba sedikit lah ya ke bagian dimana si Sabimaru itu kayak memperkenalkan sedikit ya lebih detail kayak apa namanya bagian dalam dari laboratorium Konggo kayak gimana, mulai dari kayak ada ruangan kayak perpustakaan gitu ya, yang ini banyak para anak kecil yang para murid-murid alkemis muda yang belajar di sana. Dan juga ini dijelaskan lebih detail lagi soal Isaac ya, yang ini adalah AI yang dipakai sama di PC tabletnya si Sabimaru yang ternyata nggak cuma satu loh. Jadi kayak Isaac buatannya. Jadi kan dulu pas awal-awal saya gadget kan kayak kita ngiranya kalau Isaac itu buatannya si Sabimaru sendiri kan, enggak loh ternyata bukan cuma Sabimaru doang yang pakai Isaac. Ada ini kan seorang anak kecil namanya Arumi-chan katanya, jadi dia juga pakai Isaac loh. Dan agak sedikit mengubah pandangan ya, aku kira Isaac itu buatan Sabimaru, ternyata malah justru Isaac itu kayak AI massal bisa dibilang. Yang di sini sih dijelaskan kalau itu adalah AI buatannya si Kenichi ya, buatannya si kakaknya Sabimaru, yang seperti halnya seperti halnya Project Chemical yang tadi, yaitu dia menggunakan percampuran antara ilmu alkimia sama teknologi modern. Dimana di sini katanya kalau penjelasannya si Kenichi sih dia bilang kalau Isaac itu adalah AI yang diciptakan dengan katakanlah mentransplantasikan sedikit bagian jiwa dari manusia yang dari manusia tertentu ya, maksudnya tertentu ya, katakan orang tertentu lah yang notabene serpihan jiwanya itu kayak ditransplantasikan ke dalam teknologi AI yang dia buat. Makanya ini menjelaskan kenapa kok Isaac itu suaranya benar-benar sama persis dengan orang aslinya, karena ya itu bisa dibilang ya Isaac AI itu di dalam AI-nya sendiri itu ada serpihan jiwa dari orang tersebut. Makanya kayak bisa suaranya itu bisa dibilang kayak benar-benar mirip ya, karena ya Isaac itu adalah suara dari orangnya sendiri, yang dimana AI ini benar-benar tersambung langsung sama tubuh dari orang aslinya melalui ilmu alkimia tadi. Ini unik sih, kayak percampuran dua hal, kayak ilmu yang notabene percampuran alkimia sama AI ini agak-agak unik loh kalau bisa dibilang. Dan aku baru tahu kalau ternyata bisa dibuat kayak gini kalau di serial Tokusatsu ini unik sih bisa dibilang. Dan lagi ini ada lagi ke bagian dimana ya ini kalau ini cuma kayak pengalaman tingkat ya, dan juga kalau sikapnya si Kenichi ke Sabimaru tetap sama ya, tetap dingin. Dan ya meskipun dijelaskan sama si Sabimaru kalau sebenarnya sih dulunya si kakaknya nggak kayak gini. Jadi sepertinya ada satu momen dimana ini kayak benar-benar membuat sikapnya si kakaknya Sabimaru yang berubah dari yang awalnya kayak sayang dan care banget sama Sabimaru, tiba-tiba jadi dingin ke dia. Dan mungkin ini ada hubungannya ya sama Kemi baru yang lagi dikembangkan di laboratorium Konggo ini, dimana di sini terjadi suatu keanehan di ruang kerjanya si Mami Konggo ya, dimana dia itu tiba-tiba kayak diserang sesuatu dan tiba-tiba ternyata muncul dari beberapa masalahnya di satu bagian di labnya ini tiba-tiba diserang oleh sosok malgam misterius. Ini nggak tahu ini malgam dari mana kok tiba-tiba ada serangan malgam kan. Bahkan malgam di sini pun juga si Nijikon Kemi pun juga nggak bisa identifikasi ini malgamnya dari Kemi yang mana, karena dia benar-benar nggak tahu ini Kemi yang benar-benar asing bagi si Nijikon. Dan ya udah nggak pakai basa-basi pun akhirnya si malgam misterius yang bentuknya kayak gabungan antara kura-kura sama tank ini ya, yang kalau menurutku pribadi sih kayak semacam Easter egg ke apa sih nama monsternya, Turtle Basoka kalau salah, ini monsternya dari serial Kamen Rider Fitri. Ini kayak semacam kayak Easter egg ke sana sih kalau aku pikir, karena memang konsepnya sama kan, kura-kura tapi punya meriam kayak tank gitu. Dan ya udah di sini akhirnya terjadi pertarungan antara, aku mungkin nyebutnya Turtle Tank Malgam ya, antara Turtle Tank Malgam lawan ini Kamen Rider Valvarado dan juga Kamen Rider Fire Gachar. Nah di sini akhirnya muncul lagi nih Fire Gachar setelah sekian lama. Karena ya simpel sih kenapa kok si Hotaru pakai Fire Gachar, karena si Nijikonya dia disuruh sama Hotaru buat katakan menganalisa si malgam misterius ini tadi. Meskipun ya pada akhirnya mereka berdua kalah telak sih.
si Volvarado sama si Fire Gacher bener-bener dibuat kata lagi sama si Malgamnya. Jadi kayak saya pas pertama kali kayak Malgamnya kuat banget gitu, padahal ini karena Malgam biasa gitu, kayak Malgam biasa, kayak Malgam yang di awal-awal serial Gacher tuh, tapi kok kayak kuat banget gitu. Apa ini faktor karena ada kayak bisa dibilang kayak dua entitas yang jadi satu kali, yaitu kura-kura sama tank kali mungkin loh ya. Dan akhirnya di sini terungkap kan, karena dan diungkap juga di sini ya, inilah Kemi yang bisa dibilang punya konektivitas dengan si Sabimaru dan juga Kenichi. Karena kalau berdasarkan gambar yang kayak gambar yang dibuat sama si Sabimaru masih kecil yang ada coret-coretan itemnya tuh ya, kemudian coret-coretan itemnya itu katakanlah dikelentek sama si Renget pakai ilmu kimianya itu, sepertinya ada satu kejadian di mana wujud Kamedon ini kayak menjadi yang bikin hubungan antara si Sabimaru sama kakaknya mulai kayak sedikit memanas ya, mungkin karena memang ada hubungannya kayak dimana di sini itu kayak Kamedon itu adalah Kemi yang bisa dibilang Kemi yang bisa dibilang kayak Kemi favorit yang juga yang diharapkan sama yang Kemi favoritnya mereka gitu loh, mungkin loh ya, ini aku bingung nyebutnya gimana sih. Dan pas mereka lagi nyeri soal ini ya, akhirnya di sini dan juga nanya langsung ke sumbernya yaitu si Mami Kongko. Tiba-tiba dan juga pas si partner bilang ya kalau penelitian soal penciptaan Kemi baru ini harus segera dihentikan biar masalahnya gak makin runyam. Tiba-tiba si Mami Kongko langsung berubah jadi si Kamedon Malgam. Ya karena ya memang udah terungkap lah ya kalau memang si Kamedon Malgam itu si Mami Kongko. Jadi kayak lebih tepatnya sih karena dia kayak semacam punya ini deh kan, ingat loh si karakteristik dari para Kemi yang notabene bisa tertarik sama etika jahat manusia. Nah sepertinya dia kan ada sedikit etika jahat dari si Mami Kongko yang membuat si Kamedon Kemi ini secara gak langsung tertarik ke dia, makanya dia berubah jadi Malgam. Dan ya udah sih terjadi lagi pertarungan ronde 2 antara Hotaru dan juga antara Rainbow Gacher dan juga Volvarado lawan si Kamedon Malgam, dan masih aja OP loh ini Malgam. Bahkan si Rainbow Gacher masih tetap dibuat kewalahan dari sini. Ini Rainbow Gacher udah mau di-nerf apa gimana sih, dari kemarin kayak di-nerf banget gak sih? Awal-awal kayak muncul musuh baru, ini Rainbow Gacher kayak agak di-nerf sedikit gitu. Aduh tolong lah, baru berapa episode masa udah di-nerf sih final formnya Gacher nih. Kecepatan sih kalau udah di-nerf kalau menurutku pribadi. Dan di sini muncul lagi tapi istilahnya muncul lagi dua varian Gacher Brother lagi ya, yaitu Needlehawk sama Mad Pirates. Tapi ya sayangnya sih mereka agak ada campuran CGI ya. Kalau si Needlehawk sih ada sih wujud fisik dari kostumnya, tapi cuma muncul bentar doang, itu pun juga kayak pas bagian di masih Needlehawknya kalah kena serangannya si Kamedon Malgam. Dan satu lagi itu si Mad Pirates ini, tapi Mad Pirates-nya langsung buat mode sih ya, wujud dari fisiknya kan nggak ada si Mad Pirates, apalagi juga kan ini kartunya dari kartu Mad Wheel kan, Mad Wheel itu kan kartunya si Spanner, di mana si Hotaru minjam kartunya si Spanner terus diubah jadi kartu pakai Rainbow Blade-nya si Nijikon, dan udah muncul Gacha Brother yang versi Mad Pirates. Nah muncul di Wild Mode, dan ada yang cukup lucu sih di sini, di mana ini finishingnya mereka itu yang notabene si Spannernya jadi peluru meriam terus ditembak sama si Mad Pirates, yang kocak sih. Nah kalau lucu, tapi ya gimana ya, memang buat lucu-lucuan aja sih, tapi ya at least di sini singkatnya sih akhirnya si Kamedon Malgamnya kalah, terus juga si Mami Kongko-nya berhasil selamatkan meskipun dia ya tepar gara-gara jadi Malgam. Dan pas si Kamedon Kemi ini akhirnya berhasil disegel ke dalam kartu, ini yang agak aneh sih, tiba-tiba si Kamedon Malgamnya ini Kamedon Kemi-nya ini kayak melebur gitu di kartunya, melebur jadi kayak caran hitam terus akhirnya hancur gitu. Nah ini kayak, dan ini membuat kayak Hotaru dan bingung gitu loh, ini si Kemi-nya kenapa nih kok tiba-tiba melebur kayak gini, kayak seolah-olah kayak mati gitu Kemi-nya. Atau apakah mungkin karena si Kamedon Kemi ini belum sempurna kali ya, kan ini kan Kemi yang notabene masih dalam tahap penelitian kan, jadi kayak belum benar-benar sempurna. Apa jangan gara-gara ini makanya kayak si Kamedon Kemi-nya nggak bisa benar-benar disegel secara sempurna, dan pas disegel dia tiba-tiba melebur, kayaknya sih gitu ya. Dan kemudian disusul lagi
dan gak berapa aja soalnya dengan penampakannya si Gurion yang kayak lagi berjalan ke satu tempat ya, sepertinya si Gurion ini lagi berjalan ke arah laboratorium Kongo, karena ya memang kalau di episode ini kan laboratorium Kongo itu memang ada hubungannya sama Gurion kan, jadi ya masuk akal kalau si Gurion itu mengarah ke sana. Dan dia juga nyambung ke preview episode berikutnya, dimana di sini sebenarnya bakal ada 3 hal yang notabene jadi fokus utama ya. Pertama soal Gurion yang notabene kayak mempertegas lagi tujuan dia setelah datang ke laboratorium Kongo, dan juga ada lagi dan juga dibalik lagi kemampuannya Gurion yang baru, yaitu dimana dia ternyata juga bisa membuat golemnya sendiri. Aku mau nyebutnya mungkin alchemist golem kali ya, golem yang sama dengan yang dibuat sama si Jeruman ya, mungkin karena faktor si Gurion sudah berhasil karena faktor Gurion sudah nyerap si Jeruman ya, makanya kemampuannya si Jeruman otomatis juga bisa dia pakai di sini. Lalu ada lagi soal nih apa rahasia yang ini juga lagi makin diungkap lagi, kayak bisa dibilang kayak rahasia soal dan juga sangkut pautnya antara Sabimaru dan juga si Kenichi terhadap Kameton Kemi. Dan ini yang mungkin benar-benar jadi fokus utama dari yang utama ya, yaitu adalah pertarungan antara Sabimaru lawan Kamen Rider Dread. Nah, di sini Kamen Rider Dread balik lagi, tapi siapa yang jadi usernya? Kalau dia dari POV-nya ya, dimana di sini Sabimaru yang lawan, feelingku sih kakaknya yang jadi Kamen Rider Dread ini kayak mungkin aja kakaknya di sini dan Tanukuri dipaksa sama si Gurion buat jadi Kamen Rider Dread, dan akhirnya si kakaknya ini yang lagi mengendalikan wujudnya Kamen Rider Dread ini nyerang si Sabimaru, dan di sini terjadi pertarungan antara Sabimaru dan juga kakaknya yang jadi Dread. Dan ya kelihatan pertarungannya kenapa si Sabimaru kayaknya mungkin pakai 2 item di sini, yaitu si Excalibur sama si Kameton Kemi yang mungkin sudah tercipta sempurna di bagian ini. Jadi aku memang penasaran sih kelanjutan dari Kameton Kemi ini bakal kayak gimana gitu, konklusi akhir dari Kameton Kemi dan juga katakanlah suruh harap saudara ini bakal gimana gitu, karena kan ini memang Kemi yang benar-benar erat hubungannya dengan mereka berdua gitu loh. Jadi ya mungkin tunggu aja di episode berikutnya bakal kayak gimana. Oke, aku mau istirahat bentar buat nanti setelah itu baru aku bikin bahasan singkat buat buat toko update-nya si Gabu. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share videonya kalau kalian suka dengan videoku kali ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan pembahasanku di channel ini. Dan seperti biasa kalau ada yang kurang atau mungkin ada yang salah dari apa yang aku bahas ini, tulis aja di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bapak Indonesia 1 2.